Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kita hormati Bapak Rektor, Bapak Pembantu Rektor, Wakil Rektor, Ketua Yayasan Jana Badra, Bapak Rektor 3 yang saya hormati, Ika Badra, Pembina UKM, Pak Dan Ramil, Bapak Kapolda yang mewakili cilik nih di bedil dari Dan Ramil, teman-teman dari jamaah hadrah UNY, apa jenenge? El Maqasid. Terus apa beli mahasiswa Jana Badra, warga masyarakat Badran, Pingit, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini alhamdulillah kita ini ketemu dengan orang-orang pintar malam hari ini, orang-orang yang memang berada dalam lingkungan masyarakat terdidik di kampus Universitas Jana Badra yang dikenal dengan istilah kampus kebangsaan. Kita malam hari ini berada di kampus kebangsaan. Kalau di UIN kampus putih, UGM kampus biru, UMY kampus apa? Nggak tahu. Ini kampus kebangsaan. UNY apa UNY? UN. Unyil. Universitas Yogyakarta Ikip Lama. Kan Unyil. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi kebangsaan itu adalah pilihan kalimat. Menjadi bangsa itu pilihan kalimat. Yang undang-undang kalimat itu secara konstitusional itu tidak hanya berada di dalam hukum undang-undang dasar negara, tapi bangsa itu disebut secara langsung oleh Allah untuk diberikan kepada Nabi Muhammad, untuk kita jadikan pegangan. Apa? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi ini sebenarnya ayat untuk menjelaskan rangkaian perjalanan manusia, bahwa ya ayuhan nas, hei manusia, yang dipanggil hai manusia. Nah, manusia itu yang seperti apa? Ya yang kayak kita ini, yang manusia ini, yang hidungnya kayak begini, yang tangannya kayak begini. Ya tidak usah panjang-panjang, pokoknya yang manusia itu yang begini. Gajah enggak, sapi juga enggak, tapi bahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin, aku ciptakan kalian laki-laki. Laki-laki pertama Nabi Adam. Wa unsa, dan perempuan. Pertama Siti Hawa. Setelah itu waja'alnakum syu'uban, kemudian aku bikin kalian berbangsa.
dan bersuku agar kalian saling pengertian. Saya lebih suka menggunakan bahasa pengertian, ta'aruf. Kalau bahasa Indonesianya kan saling pengenal. Saya melihat ada beberapa problem. Bahasa Indonesia itu kadang kalah tua dengan bahasa Al-Quran. Jangankan dengan bahasa Quran, bahasa Indonesia itu dengan bahasa Jawa saja banyak kalah. Kunjuran tet udah nggak bisa, kecirit udah nggak bisa. Nah, ini bahasanya. Nah, ta'aruf itu lebih gimana pengertian, karena kalau mengenal, saya itu kenal tikus tapi pengen mukul aja, jadi kenal. Nah, berbangsa-bangsa bersuku. Nah, era itu terus berkembang. Kenapa pesan itu diberikan kepada Nabi Muhammad? Karena eranya Nabi Muhammad itulah eranya manusia berbangsa-bangsa. Ketika ya ayuhan nas, manusia, aku ciptakan engkau laki-laki dan perempuan, eranya Nabi Adam. Itu manusia baru satu keluarga, punya anak, punya cucu, sekampung itu belum banyak. Eranya Nabi Nuh baru satu suku. Eranya Nabi Ibrahim baru satu negara, namanya negara Mesir. Eranya Nabi Musa baru satu negara. Eranya Nabi Isa baru satu bangsa, namanya bangsa Bani Israil. Tapi eranya Nabi Muhammad, manusia sudah berbangsa-bangsa, bersuku dan mainnya juga jauh. Nabi Ibrahim mainnya baru antara Mesir sama Filistin, ya segitu-segitu aja. Nabi Musa, Filistin, Mesir, belum sampai sini, belum sampai Jana Badra gitu, belum sampai. Tapi eranya Nabi Muhammad ini manusia sudah menempati ruang yang berbeda, sudah berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, berbeda-beda wajah lagi. Nah, ini. Makanya pesan kebangsaan itu diberikan kepada Rasulullah. Taruh aja Jogja itu mungkin dulu di zaman Pak Karno, Badran, Pinyit, terus itu pisah mungkin, masih kuburan. Ya, di zaman Pak Harto mulai ada orangnya, di zaman Pak Habibie mulai tambah penuh. Apalagi di zaman Pak Jokowi, ngeludah saja sudah sampai di rumah tetangga lah. Zaman pun begitu, zaman Nabi Adam belum banyak. Nah itu makanya pesan kebangsaan itu pesan spesifik. Dan kesimpulannya satu, agar saling pengertian. Nah itu makanya oleh Allah, agar orang tidak lupa dengan perbedaan ini, semuanya diajarkan tentang awal perbedaan. Makanya Islam ini sebagai agama terakhir, agamanya yang diberikan kepada Rasulullah dengan umat terakhir, ini kan umat yang sudah ketemu semua. Umat yang sudah ketemu semua sekarang ini. Bangsa Afrika bisa ketemu dengan orang Indonesia. Dulu orang Afrika sama orang Indonesia jauh, masih kecil saya saja untuk lihat Afrika kita nunggu flora dan fauna. Ya, flora fauna, kalau nggak ada flora fauna kita nggak tahu gajah. Sekarang tidak harus nunggu flora dan fauna, jadi dulu sudah ditunggu seharian, yang keluar Pak Murjono. Lompen gitu, acara laporan khusus gitu, Pak Harmoko gitu. Sekarang era baru ini, era sampai nggak perlu nunggu lama-lama, tinggal ambil smartphone, tinggal ketik aja gajah Afrika keluar.
Tengung Afrika. Wah, ini dunia baru. Ini dunia yang sering disebut 4.0, 5.0, 6.0, atau nanti ke berapa poin sampai entek poin. Itu sama. Ini dunia baru. Jana Badra ini anak-anak sekarang hidup di dunia baru. Yang batas bangsa hampir sudah tidak ada. Hari ini dunia baru. Sampai mau lihat India tinggal ketik, mau iseng bokong India keluar. Sudah apa yang kita lihat? Sampai mau orang tinju di Amerika bisa kita lihat hari ini. Saya kemarin saking rindunya pengen lihat Scorpion di Jogja itu, nggak sempat karena saya ngaji di Lasem. Ada temen tolong saya di live. Jadi saya dari awal sampai akhir tahu. Oh, ceng tahu. Dulu nggak bisa. Loh, ini dunia baru. Dan ini dunia di zaman umat Rasulullah. Umat Nabi Ibrahim belum bisa. Rasulullah Isra Mi'raj aja gambarnya Masjidil Haram dibawa Masjidil Aqsa dibawa ke hadapan Rasulullah aja orang masih susah mencerna. Padahal itu siaran langsungnya malaikat. Pintunya berapa? 12. Gambarnya. Ini baru. Ini dunia lama ini, orang lama ini, kuno-kuno. Ini orang sakit semua. Sakit kapan? Dulu kalau rindu, sakitnya luar biasa. Iya. Karena mesti nulis surat. Pergi ke pasar cari kertas warnanya pink. Yang baunya harum, harus bau mawar, jangan bau melati. Itu bau genderuwo. Terus mulailah nulis dengan merangkai kata-kata. Adikku, kekasihku, adikku, oh kekasihku. Aku merindukanmu. Malam hari ini entah kenapa begitu sakit saat aku merindukanmu. Itu dulu ya. Yang yang seusia. Yang anak milenial udah nggak ngalamin. Yang itu berarti kita senasib sepenanggungan. Itu dulu iya tulis. Sakit merindukanmu malam hari ini. Semenjak kepergianmu, entah kenapa aku selalu membayangkan wajahmu. Hingga setiap aku melihat sesuatu seperti lihat dirimu. Perih, sakit. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Itu dulu. Tapi ku paksakan menulis saja rindu untukmu. Karena aku yakin kerinduanmu dan kerinduanku malam hari ini kita duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Ya dulu itu, penjalan masih ngalami, macam aja. Tak kirim terus ke pos, cari perangko. Ini anak baru ini nggak tahu perangko sudah. Terus nanti dijilat ini. Iya, nggak percaya dapat. Dijilat, terus ditempel di amplopnya itu. Iya, terus dikirim. Seminggu kita nunggu, gak datang-datang. Fungsi kok surat tidak datang-datang. Jangan-jangan disumpah sama Pak Kos. Iya. Nah sekarang sampai aja udah nggak tahu. Ini dunia yang terus berkembang. Anak sekarang kalau rindu nggak perlu berat, nggak sakit. Makanya kerinduan sekarang itu tidak membekas karena mudah, cepat tumpah. Zaman saya kalau rindu itu sakitnya luar biasa. Bisa menggigil kedinginan. Itu dulu lah. Anak sekarang kalau rindu tinggal foto. Terus dikirim itu. Terus tulisannya nggak panjang di bawah, cuman mah. Ini perkembangan dunia. Ketika manusia belum menjadi sebuah bangsa, sebelum menjadi milenial ini. Nah kita ini kan anak milenial. Pusing kalian coba. Loh. Gitu. Dulu kita belanja aja sampai kemana-mana nyari.
Sekarang tinggal tidur, nasinya datang. Gosen, Gojek, GoFood, GrabFood. Dulu kita foto aja ribut itu, hati-hati klisinya habis. Itu begini, hati-hati, tinggal 2 itu klisinya. Ada bonusnya enggak? Enggak ada, mau tadi modotnya kepanjangan. Dan ini hanya terjadi di zaman umat Rasulullah yang saling berbagi, saling mengerti. Ketika kaum muslimin pengen foto-foto, yang nyiapkan siapa? Orang Korea, bangsa Korea yang bikinkan Samsung, bangsa Amerika yang bikinkan iPhone. Ketika sampai pengen terbangan kayak gitu, yang nyiapkan paku pinesnya Cina. Ini dunia baru. Dulu bisa bangsa itu pisah-pisah, bisa. Coba ibu-ibu kalau pengen cantik, yang nyiapkan bedaknya orang Prancis, parfumnya bagus. Nah, kalau bedak sini berarti tumbuk. Udah bukan era itu. Ini kan era baru, era di mana bangsa yang dulu terpisah-pisah, ya, di mana dulu bangsa itu terpisah-pisah, sekarang jadi satu, campur bangsa manapun. Kaum muslimin pergi haji, yang nyiapkan pesawatnya orang Yahudi. Kalau Yahudi mati semua, renang sampean. Nah ya, sampean punya uang dikirim oleh ibunya di rumah pakai bank. Yang nyiapkan bank pertama kali adalah Bank Devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller, yang kontrol Bank Devisa New York yang ada di Wall Street sana. Maka sampai nggak bisa dengan tiba-tiba bank haram. Kalau bank haram jangan pakai uang. Uang itu produksi bank, bukan keluaran KUD. Ini kan dunia baru. Emang polisi ada yang tahu kalau beliau polisi? Nggak ada yang tahu. Yang membuat kita tahu beliau polisi ada tulisan polisi. Kalau nggak ada tulisan Polda gitu nggak ada yang tahu. Kenapa ada tulisan Polda? Karena orang Cina bikin mesin bordir, mereknya Butterfly. Nah, di bordir ini yang membuat beliau dikenal sebagai polisi, karena dibordir oleh bordir dari Cina. Ini hidup gitu. Santai mahasiswa malam-malam ngantuk, yang bikinkan rokok gudang garam Cina. Ini hidup dunia baru. Sampai seru di Sleman sepak bola. Kenapa seru? Ada pemain dari Eropa lokal semuanya, tepuk gitu. Ini dunia baru, dunia umat Rasulullah. Iya. Jadi udah eranya ini udah semua nanti akan berubah. Bisa jadi nanti makanan itu tidak dikirim lewat GoFood, tapi bisa dikirim lewat WA. Kan bisa tahu. Dari handphone keluar nasi. Nggak tahu kita. Dunia yang nggak kebayang. Saya itu nggak kebayang ada dunia seperti ini 20 tahun yang lalu. Nggak kebayang. Bayangkan saya dengar sandiwara radio sahur sepuh itu, senangnya Mas Kakang gitu. Rayi Mantili. Loh, radio dicangklong di mana-mana. Sekarang radio hilang. Dulu kalau radio apa? Yasika FM lah. Jerumimo. Apa itu? Oh, Arma 11. Terus itu ya pakai kartu pos ya. Terus curhat malam-malam. Yang ada lagunya ini, yang Stevie Vai itu. RRI, terus ada butir-butir pasir di laut. Sekarang radio udah nggak tahu. 20 tahun yang lalu malam-malam kalau nyari sesuatu, cari baterai center ini. Kalau nggak ke Mading, nggak tahu berita. Kalau nggak lihat TV, nggak ngerti berita. Sekarang semua ada di sini, di duniamu. Ini Sentolop ada di sini. Apa namanya ya? Ada. Ada. Makanya ini yang ngajari saya tahu bahwa handphone adalah baterai Sentolopnya ini.
Ini Habib Bidin. Habibitin. Habib Bidin, anunya Habib Lutfi itu. Coba mana sih tadi? Hilang. Oh ini. Oh ini. Lalu sekarang koran di sini, TV di sini. Ini duniamu. Ya kan? Nggak perlu nulis surat di kartu pos gitu, Bapak, saya nggak punya uang. Tolong kirimi besok bayar SPP. Saya ini video call. Pak, aku lanjutin Pak. Wah, nah, inilah dunia baru, dunia hari ini. Yang ini dulu tidak kebayang. Makanya sekarang orang bisa menjadi bangsa apapun. Sampai bisa menjadi seperti orang Amerika. Mau ngomong I love you. Makanannya spaghetti pagi-pagi seperti orang Amerika makan di McD. Gak mau sego goreng. Atau sampai seperti orang Arab, silakan. Wah, harus ngomong dino. Atau kayak orang Inggris, ya terserah. Kamu mau menjadi seperti orang Korea, rambutmu miring gini, ya terserah. Mau jadi orang Mohawk begini, terserah. Batas terakhir sekarang tinggal satu. Perbedaan bangsa itu semuanya udah hampir hilang. Yang tersisa tinggal satu. Apa? Kalau kamu pergi ke luar negeri pasti ditanya, pasportmu mana? Artinya batas negara adalah batas kependudukan dan kebangsaan. Itu ya nggak bisa dilewati. Makanya nenek moyang kita ini benar-benar mencoba membangun bangsa. Dan bangsa yang paling unik itu bangsa kita. Satu-satunya negara yang terdiri dari puluhan bangsa, puluhan suku bersatu dalam satu negara, itu hanya Indonesia. Arab itu satu bangsa, tapi pecah menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa, pecah jadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa jadi satu negara. Ini prestasi yang luar biasa. Jadi sampai jangan menganggap ini bangsa. Makanya ketika bangsa kita ini bersatu dalam satu negara kesatuan, maka nenek moyang kita berpikir pemersatunya apa? Karena bangsa lain juga bangkit. Bangsa sana bangkit, apakah kita akan nyuntuk Eropa? Waktu itu nenek moyang kita enggak. Udah deh nggak usah nyuntuk Eropa. Tapi nggak perlu teriak kami tidak mencontoh Eropa, enggak. Cuman nulis sebuah naskah panjang yang dikenal dengan novel Salah Asuhan, itu aja, iseng sedikit aja. Apakah kita akan mencontoh cara Arab? Oh enggak, cuman menulis di bawah lindungan Ka'bah. Iya kan, kita ini kan di bawah lindungan Ka'bah. Apakah akan mencontoh Belanda? Enggak, lahir novel panjang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kita akan murni dengan cara Indonesia? Oh enggak, lahir novel Siti Nurba. Ini bangsa. Loh, makanya bangsa-bangsa yang lain melakukan penguatan karena batas negara terakhir bangsa ini adalah batas kependudukan. Makanya semua harus mulai sadar. Begitu dipaksakan ya nggak bisa. Malaysia begitu terjadi konflik antar kepentingan, akhirnya Malaysia juga nggak terlalu ribet, kembalikan lagi bangsanya pada si Upin dan si Ipin. Kembali ke Upin, ini bangsamu aku serahkan kembali kepadamu. Bahwa Malaysia nggak bisa lepas dengan ras India karena di situ ada anak-anak India yang dulu di proyeksi politik zaman Musa Hitam. Ya sudah, agar dia nggak lupa ada anak-anak India, bikinkan tokoh kecil namanya Janjir. Ya, agar nggak lupa bahwa di Malaysia ada anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei. Agar nggak lupa dibangun dengan cara Indonesia, bangsa Indonesia ada di sana, bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Loh, ini semua udah siap-siap membangun bangsa. Amerika gagal di Vietnam, perang itu kalah dengan Vietcong, itu kampanyenya nggak perlu lama-lama. Bagaimana anak-anak Amerika nggak malu bangsanya kalah di Vietnam, bangsanya nggak malu, bikinkan film Rambo itu aja. 1-6. Kegagalan Amerika dengan Saddam Hussein dibikinkan film Hot Shot 1-2. Kegagalan dengan Osama bin Laden, hari ini mereka bikin 12 Strong. Kegagalan Amerika dengan spiritualis Cina, agar gak malu bikinkan American Kungfu, American Shaolin. Agar gak malu dengan Jepang, bikinkan American Samurai, American Ninja.
Bahkan tokoh ninja terakhir atau The Last Samurai dari Amerika namanya Tom Cruise. Agar gak malu Jepang terjadi pembantaian antara rezim Tokugawa dan restorasi Meiji, bikinkan film yang sederhana namanya Samurai X dengan tokohnya kecil aja namanya Rory Kenshin atau Shikenji Himura. Loh, ini bangsa baru persiapan 4.0. Loh, makanya kalau kemudian sekarang ada anak-anak pelajar, anak-anak mahasiswa lupa dengan bangsanya, itu aneh. Kenapa? Karena kita hidup di dalam era berbangsa, dan bangsa-bangsa ini harus rukun dengan perbedaannya. Kenapa? Karena semua berasal dari rumpun yang sama. Makanya sebagai agama terakhir, sebagai nabi terakhir, agar gak melupakan umatnya dengan masa lalunya, Islam ini diajarkan mengambil pelajaran di masa lalu. Kenapa sih kita mesti pergi haji? Ya ke sana puncaknya nengok Jabal Rahmah. Kenapa mesti nengok Jabal Rahmah? Untuk mengenang kembali bahwa disitulah awal manusia bertemu. Karena itu tugu cintanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi Nabi Adam itu dari langit turun ke bumi sendirian. Jadi alien yang asli itu ya manusia ini. 200 tahun dipisah dengan Siti Hawa. Rindunya luar biasa. Makanya sebelum diuji apapun manusia itu diuji rindu. Makanya rindu itu berat. Karena itu ujian pertama manusia. 200 tahun rindu. Akhirnya Bang Adam Hawa cari-cari, begitu ketemu ternyata Siti Hawa di atas gunung. Nabi Adam lari mengejar Siti Hawa. Siti Hawa turun mengejar Nabi Adam. Nabi Adam, jangan turun Hawa. Kenapa Mas? Aku rindu, gak usah kamu di atas itu. Aku juga kangen, jangan kamu di situ biar aku yang naik. Kamu jangan turun. Karena kalau kamu turun, aku khawatir dicontoh anak cucu kita nanti ada perempuan ngejar laki-laki. Makanya sampai hari ini nggak pantas ada perempuan ngejar lagi. Nabi Adam naik, terus di atas berpeluh. Karena peristiwa itu dikasih tanda namanya Jabal Rahmah itu. Makanya agar kita ini yang hidup sudah berbeda bangsa, berbeda suku, nggak lupa dulu asalnya satu bapak, satu ibu. Tapi ketika berpindah-pindah kemudian mengalami perubahan sampai perubahan warna kulit, perubahan bentuk tubuh, perubahan bahasa. Itu yang disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Berbeda sudah, yang di Arab cantik ganteng, yang di Eropa tinggi besar rambutnya merah, yang di Afrika hitam gosong kayak kopi, yang di Cina tembem-tembem sipit-sipit, yang di sini kecil-kecil pesek. Ya sudah. Inilah perbedaan bangsa yang disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tapi jangan lupa dulu semua berasal dari satu rumpun bapak sama ibu. Nah itu harus disadari. Gak usah emosi kenapa Arab cantik ganteng. Kita kok hidung kita kok kecil gitu Arab kok. Ya orang Arab harus cantik dan ganteng kira-kira. Karena air susah di sana. Biar kalau nggak mandi ya tetap cantik, tetap ganteng. Nah kalau jelek-jelek ini nggak mandi ya tambah jelek. Makanya yang jelek-jelek ini ditempatkan di yang airnya Eropa kenapa? Gede besar gitu. Ya karena di sana harus besar. Karena kalau nggak mati kena musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil kedinginan mati. Maka harus besar dengan rambut merah. Ya kan, biar kalau musim dingin salju turun putih semua tetap kelihatan merah. Ya biasanya nggak usah ribet. Mereka nggak punya matahari kalau musim dingin. Pigmen kulit berubah bintik-bintik kayak kulit tekek. Makanya mereka kalau musim dingin lari ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai Indonesia. Jangan suudon, itu bukan pornografi, itu berjemur. Dede. Makanya kalau dari Jana Patra lahir pemimpin besar di Indonesia, nggak usah bikin perda, turis harus pakai jilbab, nanti mereka pindah. Karena itu adalah perbedaan bangsa. Orang Eropa kalau musim dingin apa punya daun? Nggak punya, seluruhnya rontok di musim gugur. Yang nggak rontok cuma satu daun, namanya daun cemara, nggak bisa disayur. Dan itu makanya saya pulang dari Korea, orang Korea itu mengawetkan sawi.
Itu sampai 25 tahun, namanya kimchi. Kita sayur tiap hari ada di pasar. Karena nggak bisa, cuma daun cemara yang nggak rontok di bulan Desember. Makanya teman-teman Nasrani kalau bulan Desember, hari raya Natal yang dihias daun cemara. Karena cuma itu aja yang nggak rontok. Coba kalau Natal itu asli Indonesia, bisa daun jambu, bisa makanya teman-teman nggak usah emosi, kawan-kawan nggak usah emosi. Jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini kan pemahaman kebangsaan ini mesti dijaga. Gitu. Orang Eropa kalau musim dingin mana ada dia punya ikan? Sungainya membatu. Maka musim panas ikan diawetkan namanya sarden, dimakan di musim dingin. Makanya mahasiswa Indonesia ngapain nggak mau ikut-ikutan makan sarden? Kita ngambil ikan di sungai setiap hari ada, nggak dapat ikan kodok-kodok juga Afrika kenapa hitam? Ya harus hitam karena singa masih ada. Ya kalau dibikin putih dikejar singa lari kemana ketahuan. Nah kalau hitam itu tengkurap udah kan. Itulah Indonesia. Lah Cina kenapa tembem sipit? Karena kalau musim dingin salju turun mataharinya keluar silau lama-lama gini. Nah terus soalnya kenapa kita kecil-kecil pesek-pesek? Enggak ada masalah. Kita kecil-kecil pesek-pesek, minimalis. Tapi oleh Allah kita ditempatkan di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Saya ini keliling dunia, barusan pulang dari Arab saya. Belum seminggu saya. Terus ditutup umrohnya itu. Barusan pulang dari sana. Kita selalu tanya, ini kumpul kaum muslimin sedunia kan kumpul di situ. Semua saya panggil satu-satu. Kalau lagi ketemu, Mas dari mana? Dari Afrika. Enak nggak di Afrika? Oh nggak enak. Panas gini-gini, makanya ya sini lah. Yang dari Suriah nggak enak. Yang di sini nggak enak. Nggak enak. Kok ceritanya nggak enak semua? Begitu akhirnya tawaf bareng. Kan ada bacaan tawaf itu. Pakai kalung gitu, ada yang baca karena baca terus tabrakan tiba gitu. Akhirnya saya dengerin doanya ternyata nggak pakai doa beda-beda, doanya sama semua. Robbana atina fid dunya hasanah. Oh doa apa wa fil akhirati hasanah. Oh pantas. Di balik itu saya ya Allah, saya langsung sujud syukur di situ. Ya Allah, saya lahir di Indonesia sudah mendapatkan fid dunya hasanah. Udah enak Indonesia ini. Paling nikmat orang hidup di Indonesia. Saya ini keliling dunia kemana-mana udah saya jelajahi. Dari ketemu singa sampai ketemu kucing wis tahu saya. Dari ketemu buaya sampai kadal wis tahu. Itu tahu nggak ada. Di Arab itu pohon mulai hijau itu miliatan. Karena harus ada pipa untuk mengeluarkan air. Kerannya harus selalu hidup. Di sini nanam pohon nggak perlu niat. Makan pepaya, telan bijinya. Lah di sawah. Ini negeri yang kita nggak kebayang betapa indahnya. Nikmatnya di sini loh, hawa dingin sedang ini indahnya. Ya Allah, nggak ada lah kita di sini. Makanya orang-orang di dunia ini membayangkan menjadi Indonesia. Sekarang cover dunia ke Indonesia semua. Karena ibarat figura, ibarat gambar, figuranya nggak ada. Cerita Nabi Sulaiman digeser ke Indonesia, asalnya Sulaiman. Ratu Saba dari Wonosobo, Atlantis dari Bawe. Ini terserah lah, kita ini tempat paling dibayangkan orang. Ya, di Israel sekarang namanya Jaffa, Tel Aviv, ada tempaannya. Jadi kita ini menjadi tempat yang paling indah. Nggak ada. Afrika cari makan susah. Nanam padi dimakan sama burung pipit. Habis itu padinya orang Afrika itu. Kalau mau emprit sudah datang habis itu. Makanya empritnya akhirnya dijual ke Indonesia. Satunya 10 juta. Namanya black strut. Dulu black strut itu kan emprit Afrika. Mau makan nanam jagung, makan sama bedet. Bedetnya gedenya sak mintok. Yang namanya makhau. Mau menanam pisang, makan monyet. Nanam telo, makan celeng. Akhirnya daripada nanam susah, akhirnya yang makan dikejar, dibunuh,
diburu. Sampai hidup di Afrika, tidur di pinggir jalan, dimot sama singo. Wadah, bayangin. Enak bener di sana. Di sini tidur pinggir jalan, singonya sudah nggak ada, harimaunya sudah nggak ada. Iya, waktu di Tanzania saya ini kan di sana kan susah karena WC juga masih susah. Akhirnya saya tak coba WC di tepi sungai. Saya jalan aja ke tepi sungai, dikejar sama orang sana. Jangan, kenapa? Kamu nanti dimakan buaya. Akhirnya saya tengok bener buayanya kayak cendol gitu. Waduh, makanya gak ada juara renang dari Afrika. Bener ini. Lah, nah sekarang Cina itu makanannya cuma gandum. Cari gandum susah, musim dingin nggak bisa nanam gandum. Makanya akhirnya gandumnya dibikin panjang-panjang jadi namanya mie. Makannya pakai sumpit biar awet. Lah kalau dicabuk ya cepet habis. Cabuk itu. Negeri paling indah sudah. Itu di Arab makanannya kurma. Makanya kalau nanti terjadi clash antar bangsa, negara-negara itu nggak bisa mandiri. Di Arab nggak punya bumbu-bumbunya dari negara lain. Amerika kalau terjadi konflik bawang bombay nggak dikirim oleh India, mati dia. Oh dia nggak punya bawang. Bawangnya namanya bombay karena dari India. Orang Cina kalau terjadi clash dia nggak bisa makan di musim dingin kalau nggak ngirim dari Indo. Dan artinya bangsa yang paling siap ketika terjadi embargo dunia itu bangsa Indonesia. Siap. Tapi kan kita tidak berpikir begitu, kita bikin kerjasama dengan dunia internasional. Atau apa? Perdamaian dunia. Makanan kita paling banyak. Selain jagung ada telo, kalau nggak ada telo padi, uwi, tales, kembili, ya, banyak suwak. Bahkan hantu paling banyak kita. Hantu paling banyak kita yang punya. Orang Eropa paling taunya Casper, Amerika vampir, Dracula, Cina vampir, kita hitungan aja nggak bisa dihitung. Mulai dari wiwi gombel, kudu pringis, gendruwo, pocong, grandong, kuntilanak, malampir, nah sebanyak. Loh makanya ketika mengukur bangsa ini nggak bisa orang sesederhana mengukur bangsa lain, bangsa paling kuat. Lu coba, dulu bangsa pemenang di dunia itu namanya Mongolia. Seluruh dunia juga berabrik. Begitu mau masuk Nusantara, digecek sama Singosari Kertanegara, habis di Selat Sunda. Jadi bangsa penakluk Mongolia pertama kali di dunia adalah bangsa Nusantara. Nenek moyangmu. Anak-anak muda mesti ngerti itu. Dipikir kita bangsa tempe, enggak. Kita produsen tempe. Sekarang dunia semuanya makan tempe. Karena tempe disebut daging yang dari kebun. Dunia itu punya. Eropa punya bangunan besar. Mesir punya bangunan piramid. Kita punya Borobudur. Alat musik kita lebih canggih. Arab pakai terbang terbuat dari kayu dan kulit. Eropa kita terbuat dari kayu dan tali. Kita gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bongsomu, ojo kaget. Makanya kita ini menjadi bangsa yang lihat sebenarnya. Tinggal membangun persamaan bersaudara. Itulah yang oleh santri disebut ukhuwah basyariyah, bahwa manusia itu dulu bersaudara. Terus sekarang dunia baru ini yang bangun siapa? Yang bangun adalah keluarga besar Nabi Ibrahim. Dunia baru ini yang bangun Nabi Ibrahim. Sebagian besar dunia ini dibangun oleh Yahudi. Yahudi adalah agama yang dikembangkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa siapa? Keturunan Nabi Ibrahim dari Bani Israel. Karena Nabi Ibrahim punya anak Ishak punya anak Yakub atau Israel punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel.
Israel melahirkan Nabi Musa punya agama Yahudi dan sekarang mempengaruhi sistem dunia 2/3 bisa jadi Yahudi. Ya, Bani Israel melahirkan Nabi Isa, mengembangkan agama besar namanya Nasrani, pusatnya sekarang di Vatikan. Kamu suka tidak suka, seperempat dunia kuasai mereka. Kemudian Islam dari Nabi Ismail juga putra Nabi Ibrahim. Loh, makanya ini dunianya Nabi Ibrahim sebenarnya. Nah sekarang terus India dari mana? Nah ini yang agak berat kita menelitinya karena butuh ilmuwan yang kuat, butuh arkeologi pengetahuan. Kenapa? Karena di dalam agama Hindu ada namanya Brahma. Apakah Brahma dengan Ibrahim itu sama? Wallahu a'lam. Tapi ketika dilihat dari istrinya mirip. Ketika disebut Ibrahim istrinya Sarah. Ketika disebut Abraham istrinya Sarah. Tapi ketika disebut Brahma istrinya Saraswati. Sampai yang sekolah itu telitilah, jangan diem aja. Ini anak-anak sekolahan ini teliti. Ada nggak persamaan antara Sarah dan Saraswati? Karena bahasa Sanskerta itu kalau perempuan tambah wati, Megawati, Sukmawati. Lah kalau orang Jawa kepanjangan Sayyidati jadi Siti. Ya bangsa. Teliti ini sampai biar apa? Hidup di dalam keberbedaan ini tetap ada apa? Persaudaraan, mengerti perbedaan. Nah kalau itu makanya kemudian Nabi Muhammad biar tidak lupa dengan sejarah masa depan ini, dengan umatnya dikenalkan dengan tetap masalah. Caranya bagaimana? Dikembalikan kepada sejarah Ibrahim namanya haji. Sampean ke situ di depan Ka'bah ada namanya Makom Ibrahim, tinggalan Nabi Ibrahim. Ada Hijr Ismail, tinggalan Nabi Ismail. Ada Sofa Marwah, tinggalan Siti Hajar. Jadi orang diantarkan dengan masa lalu untuk memahami masa depan. Makanya ketika memahami agama yang berbeda, Rasulullah dikasih ayat oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Perbedaan itu dari dulu. Dan itu muaranya semua sekarang ada di Indonesia. Puluhan bangsa ada di sini. Perbedaan agama ada di sini, perbedaan suku ada di sini, dan yang mampu mengolah ini menjadi sebuah bangsa baru, menjadi negara baru adalah pendiri bangsa Indonesia. Makanya jangan heran sekarang Indonesia ini menjadi trendsetter. Iso ya, kok iso, itu bisa, gitu. Nah ini ada wajah baru dunia. Jadi sampai tidak bisa melihat wajah baru dunia ini. Nah yang nggak siap ya ribut. Akhirnya nggak siap, ini nggak bisa. Ini dunia baru kok. Saya ngaji gini aja, yang nyiapkan mic-nya orang Jepang. Kalau nggak orang Jepang, gitu pakai condong ya. Semua Pak Kapolda ya berdilnya ya yang nyiapin yang lain. Sampean pecinya ya bordirnya itu tulisan Nahdlatul Ulama. Masyaallah. Sampai ini NU loh. Kok tulisannya Nahdlatul Ulama? Ya podo karo aku ngono. Ini dunia baru, new world. Dunia baru. Nah kalau bergeser-geser ya nggak bisa. Makanya kalau kita mau cari solusi kebangsaan, carilah solusi kebangsaan yang memang berangkat dari nalar Indonesia. Nah nalar Indonesia ini memang nalarnya harus berbeda. Apalagi kaum muslimin nalarnya mesti harus paham bahwa Islam di Indonesia ini juga merupakan Islam yang menjadi pionir. Kok bisa di seluruh dunia ketika Islam bergeser dari Makkah, Madinah, semua menyebar ke Afrika ya menyebar, ke Eropa menyebar, tapi semuanya sekarang tumpul. Tapi yang paling tajam ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak di Indonesia, masjid paling banyak di Indonesia, sholawatan paling banyak di Indonesia. Kenapa? Artinya ini pertanyaan besar. Kok bisa yang sesuatu yang jauh dari sana begitu sampai di sini menjadi yang terbesar? Ini kan
kan mesti dipikir. Kira-kira sing jago siapa? Yang jago ya nenek moyang kita. Nenek moyang kita dulu yang membawa Islam dari tanah Arab ke Indonesia. Kenapa? Ya karena beliau-beliau ini kelasnya kelas wali. Wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada ketakutan apa-apa. Dicampur nggak ada masalah. Karena yakin Islam itu ya alu wala yu'la. Jadi dicampur aja. Saya misalnya kayak begini dulu mesti datang awal itu sebutannya ulama. Sampai sini dicampur gitu loh dengan nama kiai. Dicampur kebo Kiai Slamet, Mbak Kiai Pleret. Ada masalah, hidup campur bareng di sini. Ada Kiai Pleret, ada Kiai Slamet, ada Kiai Tunggul Wulung, sama. Nanti pada akhirnya kemudian menjadi entitas-entitas sendiri yang kebo Kiai Slamet ada di Solo, Tombak Kiai Pleret ada di Jogja, Kiai Haji ada di masjid. Itu biasa aja dari dulu. Nah, nenek moyang kita biasa aja. Ilmi dan murid dan dicampur dengan santri yang belajar agama wibu ya santri, yang belajar santri. Sampai sekarang santri ada di pondok pesantren. Nggak ribet. Sampai sekarang juga sama nenek moyang kita. Yamaha dicampur Honda nggak masalah. Hondamu apa? Mio, ini apa? Jadi hidup bersama dalam perbedaan itu hal yang biasa dari dulu. Jadi nggak usah ribet. Oh itu beda dengan kita, tolak. Ya nggak bisa begitu. Hidup itu biasa. Nah coba, Indomie di sini dicampur sarimi, terima. Oh tuku sarimi, betul nih Indomie goreng. Semua yang namanya pompa air itu dicampur dalam nama sanyo. Orang sudah tahu bedanya masing-masing. Sanyomu apa dak? Ini dari mana cara sanyo? Sanyomu apa Panasonic? Ibu-ibu yang lebih keren beli pembalut semuanya Softtek. Padahal Laurier. Loh ini kan Indonesia. Dari dulu begitu, seluruh minuman begini namanya aku sama tunik klub, enggak masalah. Leo. Enggak ada masalah. Nah itulah di Indonesia. Dari dulu begitu. Indah. Makanya kadang kalau orang tidak memahami ini bisa ribut. Kenapa tidak qul huwallahu ahad tapi ketuhanan yang Maha Esa? Lah karena ini Indonesia. Gak ada masalah, qul huwallahu ahad satu tapi bahasa bersamanya ketuhanan yang Maha Esa. Orang nggak tahu ini aja, kadang orang nggak ngerti masalah kok. Ini saya pakai ini. Itu budaya Hindu, kata siapa mau namanya sarung. Dulu para ulama kan pakai jubah karena datang dari sana. Tapi tidak fungsional karena nggak bisa dipakai nanam padi, tandur atau jeruk, nggak bisa. Sini ke sawah nggak bisa. Oleh orang Sunda pakai sarung terus tiba-tiba mancing, nggak bisa. Kok lauk nahese dipancing? Nggak bisa. Makanya akhirnya baju syar'i yang dari Rasulullah yang jubah ini disebut baju syar'i. Iya, akhirnya dipotong gitu aja agar identitas syar'inya nggak hilang, kasih nama syar'un. Nah orang Jawa kan nggak punya huruf ain, punyanya menggopoto, maka sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan, itu aja kok susah makanya. Jadi dia indah dulu, akhirnya kemudian yang campur-campur, kita tahu diri masing-masing. Oh ini di sini, oh ini hidup. Ini kan kelakuan ibu-ibu dinyontoh sampai sekarang. Coba kalau hari Lebaran, seluruh bungkusnya kongwan, buka isinya rengginang. Inilah Indonesia. Jadi dulu Islam ini indah. Kenapa? Karena harus ditanam di negeri yang jauh. Jadi makanya biasa aja di sini itu. Dan akhirnya tumbuh berkembang. Sampai nggak kebayangin Sunan Kalijogo punya murid Sunan Geseng, suruh ya hayu ya qayyum, keluarnya yo kayuku yo kayumu. Sekarang begitu dibiarkan, disyukuri, tumbuh pondok pesantren Al-Quran. Nah, itulah saking hebatnya. Jadi nggak
nggak gegabah nenek moyang kita itu. Ketika belum bisa diajak benar ya dari dikit. Nah ini kan. Coba kalau dulu orang diajari innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Cuman diajarkan urip aja lali sangkan paraning dumati. Mau nikah depan rumah suruh ngasih cengkir gedang tebu, aku wis kenceng pikirku sampean wis tak geget-geget wis tak kadang-kadang aku wis mantep gedang blok bu. Lu dulu gitu. Sunan Kalijogo ketika mengingatkan kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat, ya akhirnya kemudian menggunakan gundul-gundul bacul. Gundul itu sirah itu pemimpin itu kepala punya barang papat, meripat irung lambe kuping, meripat nggo delok rakyat, kuping nggo ngrungokno rakyat, mata nggo delok rakyat, lambe nggo nuturi rakyat, irung nggo ngambus rakyat. Sirah itu gundul itu duwe barang papat ra keneng ucul, nggak boleh ucul, pacul, nek barang papat kok ucul dari kepala, meripat nggak lihat rakyat, mulut nggak bisa nuturi rakyat, telinga nggak bisa dengerin rakyat, hidung nggak bisa mencium penderitaan rakyat, gunduli gembelengan. Gunduli gembelengan, ya wakule glempang, minggu mikul amanat rakyat kok gembelengan gini, wakule glempang udah ribet, sederhana. Tapi nyantol ketika raja dan hamba kehidupannya terpisah, maka kemudian para ulama bikin persekongkolan masyarakat persekutuan namanya musyarakah yang sekarang disebut masyarakat. Raja itu berkuasa, hamba tidak punya hak agar hidup bersama dengan cara yang standar. Maka kemudian dititipkan pada Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka leburan raja dan hamba disebut ra'iyah, diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dari rakyat itu bahasa Rasulullah, dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Nah, ro'iyah itu kalau ngumpul bicarakan nasibmu, membicarakan nasib dalam Al-Quran disebut wasyawirhum fil amri. Maka rakyat kalau ketemu namanya musyawarah, itu Al-Quran. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Maka musyawarah ruangnya namanya majelis. Kalau mau ngangkat pemimpin standarisasinya wasi'a kursiyuhus samawat. Maka kemudian kedudukan pemimpin disebut kursi. Karena yang bangun sistem ini semua adalah para wali, maka teritori yang dihasilkan disebut wilayah. Karena al-wali meninggalkan wilayah itu, dan wilayah itu yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Enggak kotor khilafah itu orang usum. Itu kan cara yang sudah dipakai oleh Hizbut Tahrir untuk memerdekakan Filistin, dan itu gagal. Ikhwanul Muslimin dipakai untuk menjadi problem solvingnya orang Mesir oleh Hasan al-Banna, itu gagal. Hizbut Tahrir oleh Taqiyuddin an-Nabhani lu kok dibawa ke Indonesia, ya akan menjadi masalah kayak begini. Untuk sementara kita ini cukup dengan Pancasila. Pertemuan antar perbedaan bangsa bermuara pada satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini kan sederhana, nggak perlu daki gitu ya, enggak. Nah itu makanya kalau kemudian Jana Batra menjadi kampus kebangsaan, ini sebenarnya Jana Batra sedang mempersiapkan diri untuk menerima perbedaan-perbedaan berada dalam satu kesatuan negara Indonesia. Kok sekarang janganlah, kita punya bangsa berbeda-beda. Kalau kita kan harus ini bangsanya bangsa Jawa, namanya Cahyo. Kalau bangsa Melayu ya Cahya. Kalau Jawa Cahyo. Kalau Cilacap itu Cahyo, Cahya. Ini beda-beda. Saya ya beda. Saya
Ya itu pokoknya. Gak usah ditunggu. Gitu lah ini beliau. Ini rakyat Indonesia. Nah ini semua sekarang sedang dalam persiapan menuju perbedaan dalam persatuan. Nah, tinggal nanti muaranya kemana sih bangsa ini? Ya bangsa ini akan bermuara pada satu kepentingan membangun kemanusiaan. Ya nggak bisa ikut, ya tertinggalan. Ini era baru sudah. Ini eranya nuklir. Ini maka mahasiswa harus berpikir tentang bagaimana membangun persenjataan, membangun sistem ekonomi, kalau enggak ya ketinggalan. Nah, sekarang banyak orang yang berusaha ketinggalan, mundurnya kejauhan. Maka alhamdulillah malam hari ini kita masih diingatkan kembali untuk memikirkan bangsanya, memikirkan negaranya di kampus kebangsaan. Dan cerita kebangsaan Rasulullah telah mendahului semuanya dengan firman Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Semoga semuanya ada manfaatnya dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sana Badra semakin maju. Mahasiswanya menjadi mahasiswa pionir dalam perubahan di Indonesia. Itu harapan kita, karena kita punya segalanya. Masa depan dunia ini akan menjadi problem itu 3 hal. Satu namanya air, kita punya. Energi kita punya. Makanan kita punya. Semua sedang krisis air, kita biasa aja ada krisis air. Energi kita paling punya. Kita punya energi angin, kita punya energi matahari, kita punya energi air, kita punya energi panas bumi, lengkap kita. Jadi ke depan ini paling 2040-an lah. Mungkin bangsa terdepan itu adalah bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka jangan pesimis, karena sekarang banyak orang pesimis, gagal di depan mundur ke belakang, gitu. Ya kan, mundur ke belakang. Seolah-olah paling tertindas itu kaum muslim. Kita tertindas, kita apa itu? Udah, janganlah berpikir begitu. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amal wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa zakina wa nasinna al-ikram. Bila ya Allah, syukur ya Allah, bihamdi Rabbana iskan min dzurriyyati biwatin ghairi rizarin 'inda baitika. Rabbana liuqim sholata wa ja'alna min as-salihin. Syukur. Ij'al auladana dzurriyyatina talatan 'alil amalil khair wa rizqina. Bila ya Allah, sallimna al-muslimin wa 'afina al-muslimin. Baqina wa ya syarra masakin. Ya baina ummatina wa syekhina wa muslimin bil muassis Sana Badra ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma ij'al qabrahum min al-jinan Allahumma ij'al ummatan rajaman min Muhammad Rasulullah wa abdul sunnaina ila rabbika radiyatan mardiyah tadkhuli fi ibadi wa adkhil jannata rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Alladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.